alhamdulillah mungkin saling mendoakan Bu Yuni. Amin. Sehat Alhamdulillah sehat Bu. Sehat walafiat. Pengen dalu lembur. Menyiapkan diskusi nanti. Nggih lembur Bu. Saya tidak bisa lenda terus rendang budal gandangan mungkin kau ngatain. Jadi yo mau nggak mau mesti kalau pas mau upload tugas itu mesti begadang dulu. Saya mesti gitu. Kayak aksi nyata juga seperti itu Bu. Yang penting sehat terus Bu. Iya amin amin. Mudah-mudahan sehat terus, bisa menjalankan pendidikan di Pemura ini sampai selesai. Amin terus, amin amin. Amin. Itu gini ya. Yang penting lulus Bu. Betul. Dan dapat ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Ya ini alhamdulillah Bu. Saya di sini kok betul-betul mengenal. Ketika apalagi kalau sama Pak Wawan itu, beliaunya kan di apa agamis banget kental kan dadaseno ketika yes saya syukuri alhamdulillah ini suatu kesempatan dan suatu anugerah yang luar biasa. Banyak sentilan-sentilan yang saya dapat di sekolah penggerak ini Bu. Yang dulunya saya cuek tidak mau memperhatikan apa-apa, sekarang alhamdulillah paling gak di satu tingkat lebih maju daripada yang kemarin. Luar biasa. Bu ini berarti semangat terus Alhamdulillah Mbak Raketan. Nggak apa-apa Bu Yuni. Sekarang ini sudah pendampingan yang kedua Bu Yuni. Jadi kalau tidak salah kita sudah bertemu itu sudah 4 kali Bu Yuni. Nggih 4 kali. Loka orientasi, kemudian pendampingan 1, loka 1, dan ini pendampingan 2. Dan nanti hari Minggu Bu Yuni kita ketemu lagi juga. Di mana Bu? Di SMP 1. Alhamdulillah. Kita loka yang kedua di sana. Saya kira takutnya daerah Kertosono sana Bu. Alhamdulillah lagi situ aja. Sebenarnya sudah selesai kok itu surat tugasnya. Sudah Bu, tapi saya ada fokus lain yang kalau nanti dilihat di sini ya. Kayak ini kita dalam pendampingan yang kedua ini ada fokus pembicaraan fokus yang kita jadikan diskusi. Yang pertama itu kita akan diskusi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kita diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kenapa ini kok 1.4-nya tidak ada? Mungkin sudah terpaut di situ. Nah sekarang yang ketiga kita nanti akan diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah yang berdasarkan hasil pemetaan di loka 1. Kemarin kita loka 1 kan ada merintis, kemudian komunitas praktisi yang sudah menumbuhkan atau yang sudah melanjutkan itu kemarin nanti kita bahas di diskusi yang ketiga. Kemudian yang terakhir kita nanti akan mendiskusikan visi dan prakasa perubahan di sekolah Ibu Yuni. Sudah disiapkan Ibu Yuni Sudah. Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru. Sudah Bu. Nanti kita sama-sama berdiskusi nanti. Kok beda terus tak puase sama dengan saya. Saya kemarin di Bu Yuwana itu sering mengatakan Bu Novira. Bu Nirma juga Bu Novira. Itu yang terkenal Bu Novira. Humble beliaunya soal ini. Beliaunya suka bercanda itu. Memang saya juga senang bersanda kok Bu Yuni, jadi santai saja. Begini Bu Yuni, mungkin sebelum saya menginjak ke diskusi, saya ingin tanya dulu tentang tagihan-tagihan. Dulu saya sempat share di grup tentang umpan balik siswa, umpan balik kepada teman sejawat, kemudian umpan balik kepada kepala sekolah, sampai dikerjakan gitu. Sudah Bu. Termasuk asesmen mandirinya juga. Sudah. Nanti dikirim ke saya Bu Yuni. Tapi ada yang tidak dikasih Bu, umpan balik berapa? Kenapa nih Bu? Yang paling belakang itu kan ada umpan balik dari semuanya itu. Nggak ada yang tidak diisi berapa? Mungkin bisa dikonfirmasi lagi Bu Yuni. Siapa maksudnya kita tanya aja kenapa kok tidak diisi.
sebaiknya diisi mawon. Mungkin bisa menanyakan kenapa kok tidak diisi gitu. Sebaiknya diisi apa adanya saja. Nggih. Apa nggih Bu Yuni ya? Nggih. Selain itu saya ingin menanyakan juga Bu Yuni, setelah Loka 1 itu kan Bu Yuni mempelajari modul 1.3 dan 1.4 ya. Isi sekolah dan tentang budaya positif. Ya. Nah, perjalanan 1 bulan Bu Yuni dalam mempelajari modul itu bagaimana Bu Yuni? Mungkin bisa disampaikan ke saya. Oke, baik Bu, terima kasih. Nopo selama 1 bulan ini itu apa anak-anak saya ajak buat kesepakatan. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Terus yang biasanya, tapi alhamdulillah anak-anak bisa kok Bu diajak seperti itu. Ayo sebelum pas awal semester itu Bu, awal semester itu saya buat kesepakatan kelas biar kelas kita nyaman, aman. Bagaimana, apa saja yang harus dilakukan, tidak bertengkar Bu, tidak ramai Bu, membuang sampah pada tempatnya Bu, seperti itu. Terus ketika anak-anak melakukan sesuatu itu, saya kembalikan kesepakatan. Bagaimana kesepakatannya kita waktu pertama itu. Terus anak-anak yang memang anaknya sudah dewasa ya, yang benar-benar yang paham itu paham Bu. Tapi yang masih belum paham nalarnya itu cuma kayak biasanya seperti itu. Bu. Ya, artinya berarti apa yang sudah jenengan pelajari di modul 1.4 itu kalau nggak salah ini ya, jadi di budaya positif berarti sudah diterapkan Bu Yuni ya? Alhamdulillah sudah Bu. Tapi untuk yang 1.3-nya tentang visi guru penggerak gimana? Nah itu Bu, yang saya agak terlewatkan. Terus terang lawan, saya kurang begitu tertarik dengan itu Bu. Jadi yang fokus saya selama ini itu fokus di modul 1.4 budaya positif itu. Kan soalnya itu tentang pembiasaan tuh Bu. Pembiasaan. Tapi setidaknya sudah disiapkan kan untuk diskusi nanti? Sudah Bu, sudah diskusi sudah saya siapkan, sudah saya susun, tinggal nanti diskusi sama teman-teman. Nanti saya tunggu nanti seperti apa diskusinya. Bu, saya itu sekiranya itu loh kekurangan saya. Sekiranya kurang begitu agak gimana mau belajarnya. Kalau budaya positif itu memang benar-benar itu Bu, saya suka banget, saya suka sekali karena di situ kan ada pembelajaran pembiasaan anak-anak itu Bu. Terus cara kita menyelesaikan masalah seperti apa, kalau kita pada posisi yang bagaimana, itu loh yang membuat saya senang itu. Terus selain itu juga pas waktu ketemu sama instruktur itu juga luar biasa Bu. Itu benar-benar hidup suasananya pas ketemu instruktur itu. Elaborasi pemahaman gitu. Bu Yuni. Jadi kalau saya mengamati dari apa yang jenengan sampaikan dan mungkin hasil pembelajaran jenengan kan juga saya pantau kan di LMS. Nah itu memang betul-betul sudah jenengan terapkan itu untuk modul 1.4-nya itu. Kemudian untuk visinya juga sudah bagus itu Bu Yuni, apa yang jenengan upload di LMS itu tentang 1.3-nya. Iya, alhamdulillah Bu. Nah nanti untuk selanjutnya untuk refleksi kepada teman-teman sejawat dengan Ibu Kepala Sekolah nanti kita lihat di diskusi Bu Yuni. Oke, siap Bu. Baik Bu Yuni, alhamdulillah jenengan sudah apa yang jenengan dapatkan di program guru penggerak sudah diterapkan. Maka kita lanjutkan Bu Yuni, kita menginjak ke memastikan aja Bu Yuni sudah izin kepada Ibu Kepala Sekolah kalau nanti ada sudah ya? Sudah Bu, sudah. Kan perlu jauh hari sebelumnya kan harus
konfirmasi dulu sama ibu kepala sekolah. Ya sudah pas dari apa itu. Pokoknya sebelum saya melakukan aksi nyata itu saya sudah izin sama Wida bahwa nanti pas hari Kamis ada pendampingan. Terus aturnya beliau, iya enggak apa-apa yang diperlukan apa saja. Oke, Bu Yuni, terima kasih. Kita selanjutnya memastikan aja Bu Yuni. Jadi memastikan itu artinya sudah dikerjakan atau belum. Tentang aksi nyata Bu Yuni, aksi nyata yang mungkin 1.1, 1.2 sudah dikerjakan Bu Yuni ya? Ya Allah, enggak ya Bu ya. Gimana? Ya 1.1 itu yang itu tahu Bu, yang pembiasaan filosofi Diajar Dewantara. Dewantara. Yang itu yang berpusat pada pada siswa. siswa. Betul. Terus testimoninya dari orang tua itu toh. Itu sudah saya kirim ke panjenengan Bu, tapi itu saya belum upload di aksi nyata. Oh nggih. Nanti kan gini Bu Yuni. Makanya itu Bu Yuni nanti aksi nyata 1.1 sudah dikumpulkan gitu. Aksi nyata 1.2 dikumpulkan. Di mana itu Bu? Di portofolio digital. Oh, digital. Nggih, portofolio digital yang di Google Sheet. Nggih, belum. Nggih, mungkin coba nanti tanya Bu Nirma nggih. Sudah saya itu hari pernah sharing sama Bu Nirma. Terus pada waktu itu kan saya masih mawet itu ya. Masih mawet, terus aturnya Bu Nirma gini aja Bu, jenengan kumpulkan dulu yang 1.1, 1.2, 1.3, nanti tinggal lewat semua berkelompok sesuai dengan modulnya, nanti jangan enak untuk masuknya di Google Sheet. Sampun ya tapi Bu Yuni sudah melaksanakan itu ya. Sudah, tapi sudah melompokkan saja Bu. Yang masuk di Google Sheet-nya belum, nanti setelah ini insya Allah. Nanti Bu Yuni paling tidak aksi nyata yang jenengan itu sudah terdokumentasikan, nanti terus dimasukkan ke Google Sheet di portofolio digitalnya. Nanti tinggal buka aja. Nanti kalau ngupload tinggal ngupload gitu aja nanti kalau. Nanti kan nguploadnya di 1.4 itu. Semuanya Bu. Semuanya. Mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di aksi nyata niku 1.4 nggih. Oh gitu. Yang penting jenengan sudah mengerjakan itu aja dulu. Nanti tinggal masukkan ke Google Sheet kan nggak apa-apa itu. Yang penting kan sudah membuat gitu loh. Sudah tinggal mengelompokkan. Alhamdulillah. Nanti sesegera mungkin aja Bu ini karena tanggal 13 kalau nggak salah ya. Iya. Due date-nya itu. Tapi dia 14 sih Bu. Dari Pak Wawan itu 14 nggih. Iya, tapi di jadwal yang itu tanggal 13. Tapi di LMS tanggal 9 Maret. Dari Pak Wawan sendiri 14. Yang paling aman tanggal 13. Apa setidaknya yang dikatakan oleh Pak Fasil ini itu yang benar. Karena kan namanya jadwal bisa maju mundur Bu. Nanti jadwal itu mungkin ya bisa maju. Karena maju ya mungkin informasi yang akhir dari Pak Wawan itu ya. Baik Bu Yuni, mungkin itu untuk mengawali kita pendampingan di individu 2 ini. Kemudian kita masuk ke inti pendampingan Bu Yuni ya. Kita diskusi tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar di sekolah Bu Yuni. Nah, refleksi ini saya ingin tahu sampai seberapa jauh dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat dan bentuknya seperti apa dukungannya itu Bu Yuni. Jadi tentang lingkungan belajar di sekolah itu. Alhamdulillah lingkungan belajar di sekolah saya alhamdulillah kondusif Bu. Kondusif, terus Bu Kepala itu sangat-sangat mendukung. Beliaunya yang selalu mempunyai inspirasi. Oh ini puncak tema kita di mana? Kita diajak sharing dulu. Padahal beliaunya itu pun sudah mempersiapkan untuk bahannya. Mama misalkan kayak kemarin itu ya
kemarin itu teman-teman yang dari TKP itu mengajukan ke mana itu, ke Candi Boto itu. Terus Bu Kepala matur, lah kalau TKA kemana? Dan di situ aja nggak apa-apa toh, terus nanti sekalian di situ ada tempat sholatnya. Rencana awal ke museum Anjuk Lajang. Karena ibu wali murid itu keberatan soalnya kan jalan raya, jadinya mereka bingung naik kendaraan. Kalau naik sepeda kelinci tidak boleh. Terus akhirnya Bu Kepala itu memberi solusi di Candi Boto. Candi Boto itu sekalian ada masjidnya, sekalian nanti mengenal kendaraan, mengenal tempat wisata, tempat bersejarahnya Nganjuk, terus tempat beribadah ngoten. Jelalah pas ketika waktunya TKA, di situ kan ada ada ular, jadi kami nggak jadi ke sana, dialihkan lah. Terus diskusi kami lihat, terus gimana katanya Bu Ida, katanya Bu wali kelas yang lain, apa ini mana Bu, Dokter Stomo. Akhirnya kami kesepakat ke situ. Kalau dukungan dari KS saya memang seperti itu Bu. Kadang berubah, yes, semuanya lah. Beliau itu mendukung. Yang penting anak-anak nyaman, wali murid aman, nyaman juga. Kan terkadang kendalanya itu di wali murid Bu. Kadang Rasulullah, kita sering pergi, Nah ini kelanjutannya Bu Yuni. Jadi ketika jenengan sudah melakukan itu ya, ada dukungan, kemudian dukungannya seperti itu, seperti jenengan aturakan, akhirnya kan timbul sebuah tantangan. Nah itu mungkin lebih dijelaskan lagi Bu Yuni tentang tantangannya ini. Tantangannya itu sebetulnya dari dalam diri saya sendiri itu Bu. Terus terang penyakit saya, tantangan saya itu sebetulnya dari dalam diri saya sendiri dan harus saya lawan sendiri. Itu Bu. Kalau yang berkaitan dengan eksternal, insya Allah saya bisa. Tapi yang agak sulit itu dari dalam diri saya sendiri. Kayaknya di manajemennya, entah itu manajemen waktu ataupun yang lainnya gitu. Semangat, itu loh, semangat yang perlu saya bina itu. Akhirnya solusinya begitu Bu. Iya, saya harus gini, saya harus semangat, saya harus ndang melakukan, biar saya itu ndang selesai, ndang bergerak lagi ke yang lainnya, ndang mengerjakan yang lainnya. Seperti itu Bu. Yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi intinya Bu Yuni menghadapi sebuah tantangan itu sudah ada solusinya Bu Yuni. Sudah, alhamdulillah. Tapi ada yang menarik Bu Yuni, tadi Bu Yuni mengatakan bahwa ada wali murid yang begini. Nah ini coba Bu Yuni, ini termasuk tantangan di luar Bu Yuni ini, termasuk, coba dijelaskan. Oh yang itu, ya. Terkadang itu Bu, napa ada wali murid yang keberatan. Kan ada tuh Bu, seperti kayak kayak proyek kemarin ya, kayak ada proyek kemarin bolak-balik nggak sekolahan, bolak-balik anjir pada anak ngaten itu loh yang membuatan. Terus kita akhirnya berdiskusi, kami tim semua guru-guru diskusi bagaimana menyikapi hal ini. Itu kan terkait dengan P5. Kalau P5 kemarin itu memang dari sananya diusahakan narasumber itu dari wali murid. Wali murid itu kan ada yang wes cuek, ada yang peduli. Yang peduli ini tiap hari kan yang Rasulullah Bu. Akhirnya kami dengar sering terus akhirnya bagaimana ini solusinya. Akhirnya kami pecahkan untuk semester 2 ini tidak perlu melibatkan orang tua, cukup anaknya saja. Karena di sini Bu, niku mintanya yang pintar itu anaknya, ibunya
biar sibuk mencari uang. Kalau di sini itu seperti itu, mintanya wali murid. Tapi kan tuntutan dari pemerintah, tuntutan dari yang paling utama itu kan pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan wali murid. Jadi mau nggak mau kan harus melibatkan. Jadi ketika saya pas ibu-ibu seperti itu, saya saya ginikan dem bom. Bu, semoga jadi amal panjenengan ya. Kula tenangkan. Bocah ibu ikhlas biasanya putra putri ini penak totonane kula tenangkan. Saya gitu kan. Terima kasih banyak, pokoknya bombongan itu selalu saya kasihkan ke ibu-ibu itu ketika mereka jadi narasumber, Bu. Yang penting begini Bu Yuni, dari tantangan itu jenengan bisa menghadapi dan ada solusi untuk itu. Jadi apapun sebuah tantangan sebesar apapun tetap jenengan sakit mengatasinya dan terus akan berjalan dengan apa yang sudah jenengan dapatkan dan diterapkan kepada mereka. Itu kan berarti jenengan sudah intinya sukses menjalankan pembelajaran Basio rodok kacel Bu ya. Kan wajar namanya proses ya. Kalau ada 10 satu itu udah wajar itu. Anggap aja sebuah macam warna. Karena saya dulu kan kami di kapan ya sebelum akhir semester itu kan kami kasih kuesioner ke wali murid. Harapannya apa? Nah, itu ada celetukan tertulis dari wali murid yang mengatakan bahwa anak-anak tidak kondusif. Lah terus terang saja saya gelo Bu. Gelo saya gimana? Wong kita sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga putra putri mereka, kok sampai jadi mereka mengatakan seperti itu. Padahal yang susah itu orang yang bilang itu, wali murid itu yang bilang dia tidak proaktif untuk menceritakan kalau kesannya ke gurunya apa. Memang ya ceritanya itu anaknya itu susah untuk ditinggal Bu. Ketika ditinggal mesti nangis. Ya, guru kan setiap guru itu kan punya trik sendiri dalam menyikapi permasalahan Kalau saya memang coro kasaran iki nggih enggak saya gujek-ceknya kamu kudu manut saya. Tidak. Saya cuma coro kasarane ya saya lihat, saya biarkan. Saya yang penting saya itu belayan Bu. Kalau saya menang di belayan, bener suara keras tapi tetap membelai. Setidaknya penjenengan juga sudah banyak masukan dari pembelajaran guru penggerak Alhamdulillah. Ada di 1.1 itu jangan terapkan betul kalau makanya disentil saya sama modul 1 ini Bu. Terus terang saya agak ya Allah, Kak nih saya itu kok seperti itu ya. Kak nih yang betul itu seperti itu ya. Makanya terkadang ketika saya tidak bersama murid-murid saya itu terkadang Bu rindu pengen ketemu. Ngoten. Nggih Bu Yuni. Kacel menyenangkan. Artinya sebuah perjalanan itu pasti ada kerikil-kerikil yang jelas kita sudah bisa menghadapinya. Alhamdulillah. Itu ya penting Bu Yuni. Berikutnya Bu Yuni, kira-kira kalau jenengan sudah ada dukungan, sudah ada tantangan bisa menghadapi, terus berikutnya itu rencana Bu Yuni. Rencana penjenengan tentang lingkungan belajar di sekolah itu bagaimana Bu? Rencana kedepannya? Rancangan saya pengen pembelajaran anak-anak itu terdiferensiasi. Selama ini sudah, cuman saya masih berkutat di, enggak sepenuhnya sih, berkutat di kertas Bu. Pengennya saya. Berarti jenengan sudah pernah baca pembelajaran diferensiasi ini Bu Yuni? Alhamdulillah sudah kan. Ini kan masih
Wah, di sekolah penggerak ya, Om. Di sekolah penggerak sudah diharuskan toh Bu. Nggih. Kan modul itu kan nanti Yuni. Wah, berarti lancar nanti jaringan enggak ada Tapi yang Bu, yang pengen saya itu kan rekreasi, terus habis itu saya pengen datang yang lebih tepat waktu, datang awal gitu loh, menyambut anak-anak. Iya, betul. Menyambut anak-anak, terus anak-anak sayang sama saya, terus anak-anak kerasan di sekolahan, yang saya inginkan itu. Terus bisa menerapkan lebih jauh tentang segitiga restitusi. Itu anak-anak Bu. Ini kan model 1.4 itu. Iya, saya sombong itu Bu. Cuman kan memang itu loh Bu, kendalanya itu memang kadang orang itu emosi kan. Iya bener, ping satu. Nanti kita bahas lagi nih. Pertanyaan nanti. Ini untuk diskusi tentang lingkungan belajar di sekolah sudah selesai Bu ini. Jadi saya tahu berarti dengan itu dukungannya ada, tantangannya bisa menghadapi, kemudian rencana kedepannya juga saya sudah tahu Bu ini ya. Mungkin itu yang saya butuhkan Bu ini. Kemudian kita diskusi berikutnya Bu ini tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah ini mungkin juga berkaitan dengan 1.4 Bu ini ya. Jadi mungkin budaya positifnya juga masuk di situ. Nah, ini pertanyaan saya. Apa saja yang sudah Bu Yuni pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Mungkin kita juga masih mengulang juga Bu Yuni. Agar kita tidak lupa Bu Yuni bahwa kita itu kalau sudah dapat ilmu ini betul-betul diterapkan betul gitu. Monggo diterangkan. Mungkin dimulai 1.1 dulu. Dari 1.1 yang berkaitan dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu ya Bu ya. Berpihak pada murid. Alhamdulillah sudah mulai, cuman untuk sampai 100% belum Bu. Terkadang kan memang kita terkendala dengan tenaga juga toh Bu. Nah itu yang membuat akhirnya yowes kabeh kadang kegiatan 3, misalkan 3 kegiatan, silakan kadang semua sama, silakan kadang ngoten niku. Mungkin bisa dijelaskan Bu Yuni, kira-kira itu seperti apa contohnya, terus kendalanya tadi yang disebutkan ada 4 tapi kendalanya ada 1. Nah ini coba dijelaskan lagi begini. Jadi mungkin contohnya seperti apa, terus kalau ada kendala, meskipun jelas sedikit kendala tapi tidak apa-apa disampaikan saja. Ngaten. Nggih baik. Seperti berpihak pada anak itu kan sesuai dengan minat bakat anak. Terkadang itu sebelum pulang anak-anak itu kami tanyakan besok kegiatannya apa. Mereka kan menulis Bu, menggambar Bu, mewarnai Bu. Terkadang itu lala yang berkaitan dengan itu kan biasanya itu di kertas toh Bu. Nah sekarang kan zamannya pembelajaran kontekstual. Lala kontekstual itu kan terus terang karena tenaganya 1 kelas 1 guru. Akhirnya yang waktunya mereka menyebar, silakan anak-anak memilih kegiatan yang disukai. Akhirnya pembelajaran itu malah klasikal Bu. Malah klasikal Bu. Ya gitu, padahal seharusnya kan harus sesuai dengan minat dan bakat anak Bu, berpihak pada anak. Muridnya pengennya gimana betul. Berarti kendalanya di tenaga pendidik Bu ini tapi setidaknya begini Bu ini, meskipun kita punya kendala itu Bu ini ada solusinya. Kira-kira seperti apa Bu ini kalau sudah menghadapi seperti itu? Solusinya Bu, solusinya ya akhirnya ya Bu klasikal. Harus klasikal itu anak-anak kita tawarkan apa, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya apa. Nanti yang
yang sekiranya tidak masuk di tujuan pembelajaran kita ya wis bisa ditunda lain hari. Nggih Bu Yuni, setidaknya nggih minimal Bu Yuni sudah berusaha untuk memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan anak gitu, dan kita tentu berpihak pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi satu yang membuat Bu, ada satu murid saya itu yang suka mengganggu temannya. Jadi pertama dia kembali ke restitusi itu. Pertama alon, kedua alon, ketiga alon. Mari ngono kan yo jeneng orang gak menarik saya. Mesti kan marah. Ada perlakuan yang kasarannya itu ya wis agak ditegaskan gitu. Agak ditegaskan ngoten lho. Pripun ngoten iki? Yang penting Bu Yuni sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi yang namanya anak seperti apa yang jelas kita sudah bisa mengatasi itu Bu Yuni. Ya, alhamdulillah nggih. Bahwa ngeten anak-anak dia kan suka jahit sama temannya. Nggih. Cala dia bawa rewala. Cala dia sama temannya. Sama si Aldi, namanya Aldi, anaknya ganteng Bu, tapi jual sama siapapun jahil. Pisan ngale nak, peloro ngale, 3 ngale, 4 dia pakai bahasa ini, pakai bahasa aja, 4 ngale 5 balik. Kenapa? Terus saya kasih kenapa saya kok mengajarkan seperti itu, biar sampean itu nak jadi anak pemberani. Biar ndak terlalu diinjak-injak sama orang lain. Saya gitu kan. Mesti gitu Bu. Dalek ra gitu. Si anak si Aldi itu merajalela Bu. Mesti. Tapi apa ndak itu kesepakatan kelasnya ndak disampaikan Bu Yuni? Sudah ndak mempan. Ndak mempan. Ndak mempan dia. Ke situ dia cuma gini. Gini Bu Yuni. Berarti itu tantangan jenengan juga itu. Bagaimana agar si Aldi itu dalam bisa kesepakatan kelas dia terapkan, karena kesepakatan kelas itu akan akhirnya lama-kelamaan dia menjadi sebuah keyakinan Bu Yuni. Nah, ini perlu, jadi dia harus sesering mungkin ya, mungkin Bu Yuni salah satunya, dengan harus tidak boleh bosan-bosannya. Nah itu loh Bu. Kadang kita kalah dengan yang lainnya Bu. Misalkan kayak masuk tau kita pengen ngopeni sapa anak saja. Yang lain malah gelenderan lah. Ngoten. Jadi ini yo gimana ya? Kadang saya gini kan, sama no piye to? Kayak tadi teman-temannya asik menggambar. Dia asik caplokan. Buku gambar itu buat caplokan. Dia piye. Saya tarik tangannya. Saya gendek. Piye. Kenapa sama gambar? Kok iso Bu? Mosok coba ngoten. Pas saya duduk terus dia di bawah saya, terus dia saya kasih marker, kan marker lain daripada yang lain. Sama coba Mbak, buat apa Bu? Buat lingkaran jajan, enggak jadi lingkaran, enggak jadi ngapa? Tanduk. Jadinya tanduk Bu. Terus dia itu ya, tapi terkadang memang kadang itu enggak mempan Bu. Gitu Jadi yang penting begini Bu ini, panjenengan sudah berbagai usaha untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Saya yakin Bu Yuni sudah dibekali beberapa materi tentang guru penggerak. Kadang yo kuatel Bu. Kadang yo kuatel Bu. Manusiawi kayaknya Bu Yuni. Bu, ada temannya yang pinter sekarang. Dulunya dia sampai gini loh Bu, sama cerita ke saya. Bu, aku sambil lihat TKB itu pindah. Lah kenapa lu? Aldi nakal, ngoten. No, ya, no. Terus pula saya biarkan. Terus mulai itu ya saya ajari yang itu. 1 kali 2 kali. Biar dia sekarang dia kalau dia Aldi bales tambah lebih serem daripada si Aldi. Iya Bu, ya Allah. Setidaknya Bu Yuni sudah bisa mengatasi hal itu. Itu satu Bu Yuni. Sekarang satu tujuannya Bu Yuni, bagaimana menurut jenengan
apa yang sudah jenengan pelajari di modul 1.2 itu seperti apa? Yang 1.2 Perubahannya, perubahan dari gini, saya salahnya ya pertanyaannya di apa saja yang sudah Bu Yuni pelajari di modul 1.2 tentang perubahan diri setelah Bu Yuni itu mempelajari 1.2. Alhamdulillah, setidaknya saya lebih sabar, lebih bijaksana dalam menyikapi anak-anak murid saya, Bu. Terus lebih agak disiplin daripada sebelumnya. Seperti yang disampaikan contohnya tadi Bu Yuni. Jadi saya administrasi maut sekarang udah. Dulu saya sering 7:30 baru sampai sini, sekarang alhamdulillah sudah berkurang jauh, walaupun dengan gos-gosan. Yang penting Bu Yuni sudah apa yang didapatkan bisa merubah diri. Sangat-sangat. 1.2 itu kan tentang nilai dan peran guru penggerak ya. Nah, itu kan sangat banyak menggelitik saya itu, Bu. Ya Allah, betul. sampai ya Allah segitunya ya. Ternyata seorang guru itu harus seperti itu ya. Kalau saya jauh dari itu ya, gitu Bu. Ketika saya mempelajari 1.2 itu, ya Allah benar-benar cuwet hati saya. Artinya pembelajaran guru penggerak ini, apalagi di modul 1.2 itu betul-betul menjadi seorang pendidik yang sesungguhnya. Wah, tenang Bu. Sampai saya merasakan rindu sama anak-anak. Ada nelongso kalau kita pernah ya, ada rasa nelongso itu pas saya ngapain anak saya, murid saya. Kasihan, bisa saya pengen ketemu dia. Nah sekarang perubahan diri yang di 1.3 Bu Yuni tentang visi kira-kira seperti apa? Jangan kan sudah dibekali tentang visi yang baik seperti apa. Kita terus juga sudah merumuskan visi jenengan. Nah diterangkan coba, mungkin diberikan contoh-contohnya seperti apa? Ya, visi saya kan mewujudkan generasi yang unggul, inovatif, berakhlak mulia. Betul. Terus harapan saya semoga anak-anak saya itu nanti punya akhlak yang mulia. Contohnya suka berbagi, dengan pembiasaan setiap hari Jumat itu ada infak, entah itu berapapun, biasanya itu sholat. Terus akhir-akhir ini kami sepakati di tempat TK yang saya ngajar itu, TKA itu, kami sepakat untuk membuat bangkui. Nah itu bangkui itu namanya. Nah setiap hari anak itu memasukkan kuenya, entah satu lah, paling tidak satu. Dua saya tidak mau, soalnya apa? Daripada memberatkan. Tapi dengan persetujuan, dengan seizin orang tua. Tetap orang tua saya kasih tahu bahwa mulai minggu kemarin kita sudah mengadakan bangkui. Bangkui itu apa fungsinya? Fungsinya untuk memberi kepada teman yang tidak membawa, satu. Yang kedua untuk menjaga silaturahim antar sesama. Nanti memang ini sudah banyak, nanti kita berbagi dengan lain kelas. Luar biasa Bu, ini alhamdulillah inspiratif sekali itu menurut saya. Itu dulu Bu aslinya sudah, sekarang anaknya sudah kelas 5. Dulu ceritanya itu banyak jajan. Kalau TK kan sering berjajaran, terus nggak tahu siapa yang punya. Terus akhirnya kami sepakati untuk, saya cerita ke Bu Kepala bahwa ini Bu, anak-anak saya itu banyak yang jajan, saya sering dikasih jajan tiap hari. Tur kalau saya makan sendiri kan nggak habis, pripun iki. Terus akhirnya beliaunya buat bangku aja. Terus luar biasa Bu Yuni, inspiratif sekali. Akhirnya
ada banyak pelajaran di situ Bu Yuni. Ada banyak pelajaran untuk berbagi. Akhirnya rasa sosial dengan temennya. Oh, bagus anak-anak ini Bu. Kalau istirahat toh. Saya itu selalu bilang ini. Kalau saya pegang sendiri, walaupun tempatnya berserakan, itu saya cuma gini. Siapa yang ayo dibereskan? Kadang kan sudah nggak beres banggaan Bu. Terus anak-anak itu saya ajak duduk dulu, baca doa sudah makan. Habis itu saya ginikan, nak, coba lihat kelas kalian, apakah sudah bersih? Belum. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Terus akhirnya anak-anak itu nyapu tempatnya situ, arahnya ke sini Bu. Namanya anak TK. Terus kalau ngibasno tikar itu, ada yang di tengah. Namanya anak-anak. Ya Allah, Yang penting jenengan sudah menerapkan apa yang sudah jenengan dapatkan itu udah luar biasa Bu Yuni. Alhamdulillah, saya pun bersyukur sekali Bu. Kita lanjutkan Bu Yuni. Ini pertanyaannya tuh kayaknya sudah terjawab Bu Yuni. Apakah yang Bu Yuni pelajari sudah diimplementasikan? Pasti jawabannya sudah. Dari apa yang jenengan paparkan pasti saya bilangnya saya juga bisa menjawab sendiri. Sudah. Berikutnya Bu Yuni. Nah ini, apakah terjadi perubahan terhadap murid Bu Yuni tentang mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 ini? Alhamdulillah sudah berubah. Dulu banyak murid saya itu yang masih belum mandiri. Kalau ditinggal mesti nangis. Ada awal saya ikut CGP itu ada 4 anak yang daya lekatnya tinggi. Terus dengan berjalannya waktu sampai detik ini tinggal 1 yang masih lekat. Itu pun karena faktor orang tua yang kayaknya masih setengah hati untuk ikhlas menunggu anaknya. Yang benar-benar sudah cul itu sudah lepas 3 dari keempat itu. Terus gimana Bu solusinya? Solusinya ya katanya tadi Bu, saya pengen pindah Bu ngatan si anak. Tapi kan semua itu tergantung sama orang tua Bu. Aslinya loh ya. Menurut saya anak itu pangga tetap dikendali orang tua, apalagi ibu. Jadi sebetulnya dia itu masih bisa kok umpama ditinggal itu. Cuman karena orang tuanya yang tidak begitu serantanan, entah gimana akhirnya maunya pindah. Muridnya Bu Yuni itu berapa? 2 kelas itu? 2 kelas 35 Bu. 35 cuma 1 ya? Enggak, terkadang 2, seringannya 2. Oh lagi dari 35 tapi hanya 2 itu hanya berapa persen tuh Bu Yuni? Maksud saya enggak 1 Bu. Enggak 1 nggih. Berarti apapun namanya sebuah perjalanan pasti ada tantangan seperti itu. Dan yang jelas penjenengan bisa mengatasi solusinya seperti apa. Tapi ya terkadang itu ancaman manusiawi ya Bu ya. Terkadang itu rasa jengkel itu ada. Kenapa toh kok enggak gitu mergane kita sudah melakukan yang terbaik. Semua tenaga pikiran itu sudah dikerahkan semaksimal mungkin agar si anak itu tidak nangis ketika di sekolah. Tapi memang masih di itu loh Bu. yang buat kacau kan di itu. Mungkin Bu Yuni lebih ke melatih kesabaran. Iya Bu, iya. Itu teman-teman juga gitu. Orang sudah sudah anaknya sudah nggak apa-apa kok, ibunya rempong saja. Rempongnya ya itu anaknya gimana anaknya ibu yang inginnya itu ya anak mungkin anak satu-satunya mungkin atau anak yang disayangi, jadi kan wajarlah seorang tua seperti itu. Nggih Bu Yuni, yang jelas penjenengan kalau saya melihat apa yang paparan penjenengan itu semua sudah dirasakan oleh anak itu nyaman, aman,
menarik mungkin ya Bu Yuni nggih apa yang jenengan paparkan di Madrasah Detik 1. Kemudian berikutnya Bu Yuni, pertanyaan berikutnya itu kembali ke jenengan. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana perasaan Bu Yuni setelah menerapkan itu 1.1, 1.2, 1.3? Nah, senang, bahagia, sedih, ingin nangis juga. Saya yang penasaran yang sedih sama menangisnya itu. Sedihnya itu gini Bu, oh ternyata saya nggak sesuai dengan peran saya sebagai pendidik gitu. Sadar diri gitu. Sadar diri Bu, sadar sekali. Ketika bermarah-marah sama anak-anak, ingin melulu mereka. Pada akhirnya pas ketika penutup gitu Bu, saya bukan selalu sering. Saya gini kan anak-anak. Nah, sudah ya kita pulang. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau Bu Yuni ada salah ya. Saya sering seperti itu. Iya lah, tapi kan memang jenenge anak ya Bu ya. Jadi dia entah paham tanda. itu ya buat saya. Tapi setidaknya namanya anak itu apa yang dikatakan oleh gurunya pasti dia mengenal lah. Apalagi kalau jenengan mengatakannya dengan hati, pasti akan lebih mengena kepada mereka. Nggih mesti Bu. Nggih. Ya, kata Bu Yuni nggih setidaknya saya tahu Bu Yuni di perubahan yang dia pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3 itu betul-betul mengena jenengan juga mengena di anak-anak. Gitu ya Bu Yuni nggih. Oke, kayaknya diskusi yang kedua sudah selesai Bu Yuni. Kita menginjak ke diskusi yang ketiga Bu Yuni. Nah, ini diskusi yang ketiga ini adalah tindak lanjut dari Loka 1 Bu Yuni. Dulu ketika panjenengan menulis di Spinot, ada pemetaan komunitas praktisi. Nah, itu panjenengan kemarin nulisnya di mana Bu Yuni? Di yang tanah sendiri apa Bu ya? Perintis. Mungkin dijelaskan dulu Bu Yuni. Jadi panjenengan sekarang menjelaskan saja pemetaan yang jenengan lakukan di komunitas praktisi. Kan mungkin Bu Yuni pernah merintis satu, gitu. Yang kedua mungkin sudah ada komunitas praktisi jenengan di tahapan yang kedua yang menumbuhkan. Kemungkinan sekali penjenengan masuk di komunitas praktisi yang sudah mengembangkan atau melanjutkan. Artinya komunitas praktisi mungkin tidak hanya di sekolah saja, tetapi mungkin sudah di luar yang jenengan ikuti. Nah, ini moga Bu Yuni jelaskan mulai dari mungkin perintis dulu, terus kemudian mungkin yang sudah dilakukan, yang sudah menumbuhkan, dan mungkin yang ketiga mungkin sudah dan paparkan semua yang jenengan. Terus terang mawon Bu, saya itu bukan tipe orang yang punya ide. Terus. Jadi cara ini ya kurang begitu enggak tentang praktis ini. Tapi pernah saya itu ada ide, tapi bukan praktis ini, ide untuk home visit. Nah, itu jenengan lakukan di mana? Di sekolahan. Artinya di teman-teman guru gitu? Enggak. Saya home visit ke murid-murid, ke anak-anak. Jadi saya paham betul tentang keluarga mereka. Itu termasuk praktisi enggak ya Bu ya? Begini Bu Yuni, namanya komunitas praktisi itu begini. Keresahan, permasalahan, tujuan yang sama sesama antara seprofesi dengan kita. Nah, itu adalah sebuah wadah Bu Yuni. Nah, namanya aja komunitas. Komunitas. Jadi sebuah wajah yang punya di situ nanti jenengan sama. Oh, saya menghadapi masalah ini. Kalau sesama guru kan tahu, ini masalah kita lah. Dengan jenengan berkomunitas praktisi itu akhirnya tahu, saling berbagi, saling sharing, gitu dengan teman-teman sesama praktisi tadi. Nah, akhirnya dari situ jenengan dapat menemukan, oh gitu ya Bu ya, misalkan jenengan ada sharing ini. Mungkin sebaiknya begini. Nah, itu adalah sebuah wadah. Jadi kalau penjaringan kemarin merintisnya tentang apa? Merintisnya Bu tentang paguyuban itu sudah dilakukan. Macet di jalan. Insya Allah nanti setelah ini deh
Setelah ini akan saya tindak lanjuti. Napa cari yang lain aja toh Bu, yang sekiranya memang benar-benar kami butuh. Soalnya terus terang di sini itu kayak yang lebih mumpuni banyak ngoten loh. Jadi saya nggih terus terang mengandalkan wis biar sana yang berpikir ngoten. Begini Bu Yuni, kalau saya melihat mungkin Bu Yuni belum paham betul tentang komunitas praktisi. Artinya begini, penjenengan sudah sharing dengan teman sejawat, dengan keresahan yang sama. Menurut saya begini Bu, atau mungkin ada sesuatu pembelajaran yang menarik yang ingin tahu tentang itu, terus kemudian jenengan tanya ke teman. Nah itu juga salah satu kegiatan dari komunitas praktisi ini. Cuma begini Bu Yuni, makanya kan jenengan sudah dipelajari untuk mungkin komunitas praktisinya akan dilanjutkan di modul berikutnya Bu Yuni. Yang jelas penjenengan sudah membentuk sebuah komunitas praktisi, merintis itu maksudnya. Jadi penjenengan nanti membentuk kalau dia punya keresahan apa gitu, sesama guru TK misalkan, mungkin tidak usah jauh-jauh lah, di komunitas sekolah aja sendiri, dari teman sejawat kita bersama-sama ngumpul, kita bahas apa. Tetapi yang diharapkan oleh modul 1, bukan modul ya, tapi di Lokakarya 1 yang diharapkan adalah sebuah wadah yang berkembang. Artinya apa? Di situ ada sebuah perencanaan, ada sebuah pertemuan rutin, programnya seperti apa, begitu. Karena ini nanti akan menyangkut seluruhnya Bu Yuni. Jadi pertanyaan itu akan berlanjut. Setelah jenengan merintis ini, apa yang akan dilakukan? Nah, ini contohnya begini. Bagaimana dengan sekolah sendiri? Bagaimana dengan sekolahnya Ibu Yuni sendiri? Apakah sudah mulai merintis komunitas praktisinya? Jawaban begini bagaimana? Ya itu. Nanti biar lagi ya Bu Yuni. Mungkin sudah jenengan lakukan tapi mungkin belum tertata. Bu, mestinya sudah kayak kami kan sering sharing ketika pulang gitu ya. Itu kan sering kami sharing sebelum pulang itu. Tapi nggak ada ininya. Apa perencanaan bareng ini nggak ada. Mungkin begini, Bu Yuni kan sudah istilahnya kemarin di Lokasi 1 kan sudah dijelaskan ya. Setidaknya komunitas praktisi itu seperti apa. Nah itu penjenengan yang harus bergerak sendiri. Artinya saya harus bagaimana ya kalau saya ada wadah seperti ini. Nah itu artinya perintisannya sudah dicanangkan dulu, apa seperti apa. Nah setelah itu kemudian nanti baru mungkin awalnya perencanaan itu mungkin 1 begini. Kalau saya bisa itu kita pertemuannya apa ya? Pertemuan rutinnya kapan ya? Atau pulang sekolah ya? Atau mungkin dibuat 1 minggu sekali? Atau berapa bulan sekali? Nah itu mungkin awalnya seperti itu dulu. Nah, setelah itu harus dilanjut terus. Karena dengan tema yang berbeda, nama tema yang sama. Kalau itu sesuai dengan keresahan penjenengan, sesuai dengan program yang jenengan canangkan. Saat itu nama berkelanjutan. Karena sifatnya masih merintis, kan jenengan sendiri belum memetakan kan, maksudnya apa nanti yang harus saya lakukan di komunitas praktisi ini. Nah, monggo itu diidentifikasi. Kira-kira saya perlu apa ya di komunitas ini? Mungkin berangkat dari keresahan penjenengan. Mungkin keresahannya mungkin di bidang IT mungkin, atau mungkin di bidang literasi, atau mungkin di bidang sopan santun misalkan. Monggo tak sesuatu dulu. Nanti semisal saya nggak jadi kayak pengurusnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak kita jadi anggotanya saja. Nggak apa-apa. Yang penting penjenengan di situ aktif. Jadi komunitas praktisinya itu aktif. Oh gitu. Ya nanti saya buat. Nanti saya buat. Dia ingin membuat IT.
Oh, Nah, iya, saya monggo, kan monggo. belum bisa IT. Nah sekarang segini bulan ibu ini, meskipun jenengan masih akan merencanakan ya, saya tanya dulu. Kalau jenengan permasalahannya ingin membuat sebuah IT, pembelajaran IT ya, untuk anak-anak TK ya. Nah kira-kira Bu Yuni nanti kalau sudah terbentuk sebuah komunitasnya, apa yang diinginkan Bu Yuni? Saya akan membuat LKA dari yang membuat LKA sendiri. Terus saya ingin pembelajaran nanti berbasisnya IT. Setiap apa? Ya ini sudah Bu pakai IT, cuman kan naknuk saya belum lancar sana. Jadi setelah itu saya ingin bisa itu. Setelah terbentuk komunitas itu. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya Bu Yuni. Kalau Bu Yuni tadi mengatakan belum begitu merencanakan betul ya. Tentu kan ada tantangannya ini. Kenapa kok sampai belum membuat? Padahal kemarin di lokasi aku sudah menulis loh itu. Ayo. Saya bingung Bu. Terus terang saya bingung. Ntar lantas bingung itu saya males untuk mau berpikir lagi. Itu loh tantangannya. Iya. Nanti kalau sudah seperti ini, besok dari jenengan, nanti saya akan membuat itu. Kenapa komunitas IT? Nah, sebetulnya itu sudah sering jauh-jauh hari sebelum saya masuk modul PGP ini, saya sudah diajak sama teman-teman saya, ayo kita belajar bersama tentang tanpa, kita belajar bersama tentang IT, belajar kebersihan sama agenda-agenda yang dibutuhkan. Akhirnya sing satu ada waktu, sing satu enggak. Saya sebetulnya sudah kerja sama tetapi guru yang lain untuk belajar IT di teman saya yang itu namanya sudah jenengan itu sudah merintis namanya Bu. Artinya dengan mau sudah berkolaborasi dengan orang-orang sesama praktisi kan. Sudah merintis. Jadi itu sering Nah, ini jadi jenengan belum jelas tentang komunitas praktisi ini. saya ini apa ya? Kalau sudah apa namanya sudah susah itu saya enggak berpikir. Sekarang pertanyaan berikutnya Bu Yuni. Kira-kira kalau Bu Yuni akan mengadakan sebuah pembelajaran IT, kira-kira tantangannya? Tantangannya kita pembelajaran berbasis IT. Signal. Ketika nanti sebuah komunitas itu akan terwujud membahas sebuah pembelajaran IT, kira-kira tantangannya apa? Sinyal. Hanya sinyal saja gitu. Iya. Untuk masalah mungkin biaya, misalkan mendatangkan tutor atau enggak, insya Allah kalau pembiayaan enggak komunitas juga punya teman yang sudah itu ada. Terus yang susah itu terkadang kalau saya kan ruangan sana kecil, jadi antar saya tantangannya cuma itu aja gitu ya. Jadi tantangannya cuma terkadang ini Bu, terkadang itu juga pengen belajar bersama itu kadang saya satu bisa, saya satu enggak. Saya sama bisa ya sendiri enggak jadinya enggak tembok. Kadang yang ngajarin langsung itu 3 KS saya. Nah, ini ada pertanyaan. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan, sebenarnya Bu Yuni itu sudah merintis itu sudah. Jadi ingin bersama-sama dengan teman yang lain membuat sebuah pembelajaran IT bersama. Itu sudah namanya sudah merintis Bu Yuni. Cuman yang diinginkan oleh PGP dari situ jangan hanya sekat di situ aja, tapi dilanjutkan bagaimana strateginya, bagaimana perencanaannya itu kan rutinan setiap bulan atau mungkin bagaimana itu perencanaan namanya Bu Yuni. Jadi mungkin Bu Yuni nanti bisa lebih ke sana lagi ya. Dan itu bukan saya. Saya status hanya apa namanya anggota.
Begini Bu Yuni, kalau memang itu sudah ada rintisannya, jaga apa belum? Belum secara tertulis enggak Bu, cuma dari ngobrol, dari omong-omong ngobrol gitu. Itu apa? Enggak apa-apa, yang penting di dari sebuah wadah itu ada sebuah kegiatan, Gitu. yang ada perencanaannya, ada programnya. Berarti gini, cara seumpama ditulis gini, di namanya guru berbagi nonton berbagi. Monggo, itu untuk nama sebuah nama itu Boleh, tergantung. Boleh saja. Dan yang itu kan, nah, kalau guru berbagi itu, tapi ini khusus satu keresahan saja ya Bu ya? Begini, sebuah wadah itu kan wadahnya dulu Bu ini. Entah nanti di dalam itu keresahannya seperti apa, itu kan nanti kalau kita sudah ada wadah di situ. Kalau kita sudah saling sharing, saling berbagi pengalaman, nah, itu akan muncul Bu. Makanya perlu sebuah perencanaan. Kira-kira pertemuan rutinnya seperti apa, program-programnya kita seperti apa, itu harus direncanakan dulu Bu Yuni. Jadi tidak kita merintis terus kemudian tidak ada lanjutannya. Itu loh Bu, yang susah itu gitu. Nah. Kita merintis bisa, cuma untuk kelanjutannya itu. Nah, sekarang saya tanya dulu, Bu Yuni inginnya rencana merintisnya adalah sebuah komunitas praktisi tentang pembelajaran IT. IT untuk saya Bu, untuk saya sendiri sama teman-teman. Jadi kan sama kan, punya keresahan yang sama kan. Jadi maksud saya tidak hanya Bu Yuni saja kan yang ingin pembelajaran IT itu. Nah di situ kan ada sebuah kira-kira dia sudah menyebutkan tadi kalau tutornya sudah ada. Terus kira-kira kita pertemuannya sampai kira-kira rutinnya seperti apa? Mungkin 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah itu terstruktur gitu loh Bu Yuni. Gitu. Jadi Yang susah itu Bu. Soalnya kita belum padat meraya. nah itu mungkin bisa dijadikan sebuah kesepakatan Bu Yuni. Artinya ya udah harus rutin, nggak nyaman tuh nanti kita ketemu semuanya bisa. Mungkin yang jelas ada pertemuannya. Gitu. Insya Allah nanti Dan program-programnya seperti apa. Mungkin itu juga bisa dikembangkan lagi. Setelah kita saling bertemu kan kita akan saling berbagi pengalaman, saling menyampaikan keresahannya. Nah di situ nanti akan muncul bermacam-macam keresahan. Gitu. Nah ini kita jawab pertanyaan berikutnya ini ya. Bu kalau junjung gitu. Monggo Bu. Junjung Bu. Ini pertanyaannya begini. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis? Kira-kira yang menarik apanya Bu Yuni menurut ini? Nah ini meskipun masih dalam sebuah perencanaan, tapi kan ada yang ketertarikan nih. Mungkin dari pembelajaran itu yang membuat tertarik Bu Yuni itu seperti apa? Yang buat tertarik itu karena menunaikan tugas Bu. Ayo jangan gitu toh. Jadi mungkin untuk menunaikan tugas. Untuk siswa masa enggak ada? Oh iya dong, ada dong. Nah makanya itu agar pembelajaran itu menyenangkan Bu. Anak-anak saya itu bukan anak-anak saya saja ya. Kecenderungannya anak-anak kalau diajak melihat laptop itu antusias sekali. Ya itu Antusias sekali. Dia luar biasa Bu Yuni. Kalau Bu Yuni sudah menemukan, oh ini loh. Kayak Bu Yuni harus dipancing dulu. Dipancing. Kayak anaknya wajar Bu, emaknya anak. Kalau anak TK itu harus, kalau TKA harus dipancing. Kalau TK pun tidak usah dipancing, sudah gembul-gembul. Ini selanjutnya Bu Yuni. Strategi apa kira-kira kalau Bu Yuni sudah ingin merintis sebuah itu kira-kira strateginya apa? Caranya piye? Caranya untuk merintis itu kan bilang sudah mau merintis kan? Perencanaan itu kan sudah ada. Ingin membentuk sebuah pembelajaran IT gitu. Dan jadinya tadi sudah sedikit menyebutkan tentang tentang yang menarik tadi. Nah sekarang strateginya, caranya kira-kira ambil jalan. caranya meluangkan waktu
saya bisa semaksimal mungkin untuk meluangkan waktu belajar, benar-benar belajar. Basio apa kegiatan Tapi saya bukan untuk dirinya sendiri loh ya, jadi ke semuanya. semuanya, jadi semua komunitas. Oh, gitu. Dan komunitas itu tidak hanya banyak Bu, jadi bisa 2 orang, 3 orang pun bisa, ya kan namanya yang jelas ada sebuah kegiatan di situ. Oh gitu, membuat komitmen Bu, komitmen bersama anggota praktisi untuk benar-benar kesepakatan lagi ya. Ya. Kesepakatan lagi Bu. Nanti kan jangankan orang dewasa kayak saya, anak-anak punya, anak-anak pun punya kepentingan sendiri. Jadi harus dibuat kesepakatan agar praktisi ini benar-benar berjalan. Tapi ya itu saya tunggu aksinya Bu Yuni. ya siap insya Allah Bu. Saya tunggu aksinya. Oke. Jenengan kalau ingin saya mendampingi jenengan gitu. Apapun yang jenengan kira-kira perlu ditanyakan, tanyakan saja. Saya itu ada yang itu gini loh Bu, saya menjaga orang-orang yang di sekitar saya. Orang di sekitar saya itu punya ide yang cemerlang. Jadi saya kayak karena nggak ada ide ya wes. Nah sekarang gini, terakhir begini, pertanyaan terakhir. Ini sudah merintis, kira-kira nanti saya akan membuat sebuah kompetisi pembelajaran IT. Dengan namanya juga sudah tahu lagi. Nanti tertulis ya Bu ya? Apanya? Semuanya. Ini apa? Yang ini strukturnya, anggotanya. Kalau sebuah komunitas praktisi yang diharapkan seperti itu. Kalau tidak ada itu namanya bukan komunitas praktisi. Telepati ya Bu. Makanya mulai sekarang itu direncanakan. Nah ini seperti pertanyaan yang terakhir. Apa rencana yang akan Bu Yuni lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Nah ini meskipun belum terbentuk, ini mungkin tidak pasti dalam rancangan. Kira-kira rencananya seperti apa Bu? Baik, rencana saya nanti misalkan terbentuk itu bentuk komunitas praktisi IT itu akan kami adakan setiap kalau IT itu kan kalau nggak dipegang kita lupa tadi. Kalau bisa yang mesti setiap seminggu sekali. Terus setiap harinya kami nusul tangga ketemu zakat administrasi biar ini kita bapak. Terus kalau ada waktu senggang harus dibuka pelajarannya seperti kasihkan putar tenaga biar ingat. Jadi ini alhamdulillah kayaknya kita diskusi tentang komunitas itu juga sudah selesai ini. Jadi saya berharap ini meskipun saya yakin Bu Yuni mampu mengembangkan sebuah komunitas praktisi. Jadi yang jelas yaitu yang diharapkan ada sebuah kegiatannya, ada perencanaannya, gitu. Nah, Ibu Yuni jangan kita bayangkan lagi apa? Ayo bergerak ada jenazah dia Bu. gitu. Saya lagi nggak dengan kaki. Jadi selanjutnya kita ke diskusi visi dalam rangka perubahan ini. Tadi sudah tempatnya begini ya. Ya sudah kami siapkan tempatnya nanti kelasnya PKA saja Bu. Nanti kami kalian saya karena teman-teman itu ada yang interaktif, terus ada yang pertemuan di PKI, jadi ya bisa kalau TK itu ada 6 orang, kalian jadi begitulah. Setidaknya ada orang-orang rekan penjaringan yang diajak untuk ada, alhamdulillah. Jadi berapa? Sudah ada tahun Ada. Menjalankan pendampingan individu juga ini mulai dari individu 1, 2, 3, yang terakhir ini yang paling
melibatkan banyak orang ya. Kita sudah melewatinya, alhamdulillah sudah mencapai kesepakatan. Mudah-mudahan visi yang dibuat bersama-sama itu akan menginspirasi, mendasari dalam langkah lembaga pendidikan. Amin. Ini jadi begini di akhir pendampingan ini saya ingin bertanya apa hal yang menarik yang Bu Yuni dapatkan setelah proses pendampingan ini. Kira-kira yang paling menarik untuk Bu Yuni apa? Hal yang menarik dari ini Bu, motivasi dari Bu Wasi. Motivasi yang tidak saya dapatkan dari orang lain. Tidak tahu gitu pendidikan cerita itu. Insya Allah kedepannya saya akan berubah jauh lebih baik lagi. Setidaknya saya harus merasa percaya diri bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu sama kayak seperti yang lainnya. Alhamdulillah Bu Yuni, kalau Bu Yuni sudah menemukan sebuah kata-kata yang menarik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang memotivasi diri saya. Mungkin pertanyaan berikutnya Bu Yuni, kira-kira yang dari pendampingan ini yang baik untuk Bu Yuni apa Bu? Yang baik berbentuk maksudnya. Yang menurut Bu Yuni itu yang paling baik menurut Bu Yuni dari pendampingan mulai awal ini. Penilaian saya dari yang paling baik itu saya senang yang mana Bu? Semua senang Ibu. Tapi di sesi diskusi tadi yang paling menarik itu ketika Ibu kepala saya yang sudah baik di jadi kalau menarik kan sudah dinyatakan. Yang sudah baik menurut Bu Yuni. Yang sudah baik. Iya. Oh berarti evaluasi. Iya, evaluasi yang sudah sampaikan ke saya tadi mulai awal sampai akhir, sampai diskusi bersama teman-teman. Jadi kira-kira yang sudah baik seperti apa? Keyakinan lagi. Apa restitusi tiga diskusi. Penerapan dari tiga diskusi. Lalu yang 4 ya. Iya. Itu yang paling menarik bagi saya. Kira-kira yang perlu diperbaiki kira-kira apa Bu? Yang perlu saya perbaiki adalah yang harus dijaga lagi itu cara saya dalam pembelajaran. Yang perlu tadi administrasi Bu. Apa manajemen waktu saya yang harus diperbaiki itu yang perlu banyak dulu saya harus tingkatkan itu manajemen waktu biar saya bisa tepat waktu dalam mengajar, tepat waktu dalam hal Ya, mudah-mudahan Bu Yuni sudah tahu mana yang baik dan mana yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan Bu Yuni bisa menjalankan itu semua. Ya, paling tidak yang baik itu akan memberi sebuah semangat terus berbuat baik gitu Bu Yuni ya. Mungkin terusnya Bu Yuni, saya mengingatkan dulu ketika saya mengejar hidup ada umpan balik yang harus dikerjakan. Sudah dikerjakan? Sudah Bu. Nah, kalau sudah dikerjakan, Bu Yuni juga punya tugas itu mengupload tagihan yang ada di LNS. Di mana Bu? Di pendampingan individu juga. Oh gitu. Ya, nanti dilihat. 1.8 apa? Pendampingan individu juga. Pendampingan individu sebelah kanan. Pendampingan individu gitu. Mungkin nanti ada 1, 2, 3, PI 1, PI 2, PI 3 dan seterusnya. Nanti duplik yang PI 2. Oh gitu. Bu, yang PI 1 saya nggak tahu apa-apa. Kalau PI 1 apa ya? Saya juga belum lihat yang punya yang kalau di saya kan saya hanya mengambil dokumen itu, dokumen seperti yang dengan tulis itu. Iya. Bukan testimoni itu yang waktu lokal itu lebih bukan deh. Coba nanti dilihat lagi dulu. Oh gitu. Saya kok perasaan saya
Tapi pendampingan dirinya sudah. Oh gitu, iya sudah. Oh jangan lihat lagi nanti. Oh gitu. Nanti kan di situ ada PI1, PI2, dan nanti kan ada PI3 dan seterusnya. Dia begini dan untuk asesmen mandiri juga sudah dikerjakan begini. Nanti yang sudah dikerjakan anak-anak itu dikirim ke saya begitu ya. Oh ya semuanya Bu. Iya. Terlambat itu. Iya. Oh gitu. Di PDF nanti. Oh gitu. Jadi mungkin itu Bu Yuni pendampingan yang kedua ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan Bu Yuni tetap semangat, Amin. ya, tetap berpihak pada murid, tetap visi yang jenengan buat selalu mendasari langkah-langkah jenengan. Bagaimana itu visi jenengan buat dan bagaimana jenengan mewujudkan impian anak-anak. Gitu Bu Yuni ya, tetap semangat, ya, bergerak dan menggerakkan. Ya kalau itu saya pasti terselit. Pasti Bu. Mungkin itu Bu Yuni. Gitu, terima kasih. Kalau ada, oh enggak, nanti kita ada pendampingan lagi. Sampai 6 apa 5 Bu? 6 sampai 6. Sampai 6. Ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami Bu. Sampai kita akan ketemu lagi juga di hari Minggu yang akan datang. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apa Bu? Sama-sama.